Dia, sama dengan Maria dari Magdala, datang kepadaku demi memuaskan halayan fana seorang perempuan pengangguran yang tidak tahu bagaimana melewatkan waktu. Dan meski telinganya nyaris tuli oleh pemujaan palsu dari mereka yang menyanyikan ninabo pada sensualitasnya guna menjadikannya budak mereka, dia mendengar suara kebenaran yang tegas dan jelas. Kebenaran yang tidak takut direndahkan atau tidak dimengerti dan berbicara dengan menatap Allah. Dan bagai lonceng-lonceng perayaan berdenting bersamaan. Segala suara berbaur dalam sabda, suara-suara yang rindu bernyanyi di langit biru yang terbuka, menyebar ke lembah-lembah dan bukit-bukit, dataran-dataran dan danau-danau, untuk mengenangkan kemuliaan Allah dan perayaannya. Tidak ingatkan kamu akan perayaan khidmat yang pada masa damai menjadikan hari Tuhan begitu penuh sukacita. Lonceng besar, dengan gentanya yang menggema, menyuarakan dentang pertama atas nama hukum ilahi dan tampak seolah mengatakan, aku berbicara atas nama Allah. Hakim dan Raja, lonceng-lonceng yang lebih kecil lalu berpadu, yang maha baik, maha rahim dan maha sabar, dan lonceng terkecil, dengan suara merdu bak suara malaikat menambahkan, yang kasihnya mendorong manusia untuk mengampuni dan bermurah hati, untuk mengajarkan pada manusia bahwa pengampunan lebih berguna dari amarah dan belas kasihan lebih mulia dari kekakuan. Demikianlah, sesudah mengingatkan kembali akan hukum, yang diinjak-injak oleh si pendosa, aku membuatnya mendengar nyanyian pengampunan. Aku mengguncangkan pengharapan akan pengampunan dalam kegelapan dosa, bagai sehelai selendang sutera hijau biru di antara bayang-bayang kegelapan, supaya pengharapan itu dapat menyampaikan kata-kata penghiburannya. Pengampunan adalah bagai embun atas dahaga kerontang para pendosa. Embun tidak seperti hujan es, yang menyambar bagai anak panah, melambung dan tanpa menembusi tanah membunuh bunga-bunga. Embun turun dengan begitu lembut hingga bahkan bunga yang paling halus sekalipun tidak merasakan embun yang beristirahat pada helai-helai sutera bunganya. Tetapi bunga mereguk embunnya yang menyegarkan. Embun tinggal dekat akar-akar, pada bongkah-bongkah tanah yang kering dan merembesi tanah. Adalah embun air mata dari bintang-bintang, air mata cinta dari para ibu atas anak-anaknya yang haus, yang diberinya minum bersama dengan susu manis mereka yang berlimpah. Oh, misteri elemen-elemen bekerja juga ketika manusia beristirahat ataupun berdosa. Pengampunan adalah bagai embun yang seperti itu. Pengampunan mendatangkan tidak hanya kebersihan, melainkan juga jus vital, yang diambil bukan dari elemen-elemen, melainkan dari perapian ilahi. Dan sesudah janji pengampunan kebijaksanaan berbicara dengan mengatakan apa yang sah dan apa yang tidak sah, dan ia mencela dan mengguncang, bukan dari kekerasannya, melainkan dari kecemasan keibuannya untuk menyelamatkan. Betapa sering kekerasanmu menjadi lebih tak dapat ditembus dan tak mau kalah di hadapan cinta kasih yang membungkuk atasmu. Betapa sering kamu berlari pergi sementara cinta kasih berbicara kepadamu. Betapa sering kamu mencemoohnya. Betapa sering kamu membencinya. Andai cinta kasih menghadapimu seperti kamu menghadapinya, celakalah jiwamu. Sebaliknya, lihat, ia adalah pengelana yang tak kenal lelah yang datang untuk mencarimu. Dan ia mendapatkanmu bahkan andai kamu bersembunyi dalam liang-liang yang paling gelap. Mengapakah kala itu aku memutuskan untuk pergi ke rumah itu? Mengapa aku tidak mengerjakan suatu mukjizat di dalamnya? Guna mengajarkan kepada para rasul bagaimana bersikap, dengan melawan prasangka dan kritik demi menunaikan kewajiban mereka. Yang begitu tinggi hingga harus bebas dari hal-hal remeh dunia. Mengapakah kala itu aku mengucapkan perkataan-perkataan itu kepada Yudas? Para rasul masih sangat manusiawi. Semua umat Kristiani sangat manusiawi. Juga para kudus di dunia, meski dalam tingkat yang lebih rendah. Sebagian kemanusiawian bertahan juga dalam jiwa-jiwa yang sempurna. Tetapi para rasul masih belum sempurna. Benak mereka dirembesi pemikiran manusia. Aku mengangkat mereka, akan tetapi berat dari kemanusiawian mereka membenamkan mereka kembali. Demi membuat mereka turun sesedikit mungkin aku harus menempatkan sesuatu pada jalan naik mereka, yang dapat menghentikan turun mereka. Sesuatu di mana mereka dapat berhenti untuk bermeditasi dan beristirahat dan dengan demikian dapat naik kembali ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya. Aku harus mengajukan sesuatu yang dapat meyakinkan mereka bahwa aku adalah Allah, yakni, introspeksi jiwa mereka, kemenangan atas elemen-elemen, mukjizat-mukjizat, transfigurasi, kebangkitan, kemahahadiran,